Berulang kali telah dijelaskan, kalau ditarik ke akar masalahnya, banyak pihak menilai AFC selama ini terlalu beraroma Timur Tengah, mulai dari sponsor, lokasi event besar, sampai keputusan strategis. Semuanya seperti berputar di orbit yang sama, yaitu Qatar dan Arab Saudi. Presiden AFC, Sheikh Salman bin Ibrahim Al Khalifa asal Bahrain, memang dikenal dekat dengan elit politik peluk, karena tidak bisa dipungkiri kalau fulus-marfulus dari Qatar serta Arab begitu menggoda. Maka menjadi sebuah hal yang wajar ketika muncul rasa tidak puas, terutama dari negara-negara di Asia Timur yang merasa suaranya nggak lagi dihargai. Bagi mereka, AFC bukan lagi tempat bicara soal prestasi dan fair play, tapi arena di mana kekuasaan dan uang menentukan arah sepak bola melalui kekuatan duit. Yap, gerakan Uni Asia memang bukan sekedar untuk protes, melainkan sebagai simbol perlawanan. Jepang, Korea, Australia, bahkan beberapa negara ASEAN seperti Indonesia, Vietnam, dan Thailand menyatakan minat untuk duduk di satu meja, membangun konfederasi baru yang mereka sebut Uni Asia. Sekali lagi, tujuannya jelas. Kalau mereka ingin melepaskan diri dari dominasi negara kaya minyak dan membangun sistem yang lebih transparan serta meritokratis. Dan FIFA diketahui justru nggak langsung menolak gagasan ini. Mereka memilih untuk memantau dengan hati-hati, sembari mulai menghitung untung ruginya. Alasannya sederhana, negara-negara yang terlibat dianggap punya kekuatan pasar luar biasa besar. Dan pada titik inilah AFC benar-benar ngamuk. Perdebatan panas pun diketahui terjadi. Sumber internal yang dikutip Football Asia League menyebut, para pejabat AFC marah karena FIFA dinilai terlalu lembek dan tidak segera menutup pintu bagi ide konfederasi baru. Sementara FIFA ya tadi punya alasan sendiri yang pastinya nggak bisa langsung mengambil tindakan. Karena pada dasarnya gerakan ini masih sebatas wacana, belum ke tahap aksi langsung yang benar-benar akan mengancam eksistensi dari AFC itu sendiri. Yap, kegelisahan AFC seperti kita tahu makin bertambah ketika negara seperti Korea Utara menyatakan minat untuk ikut bergabung. Menurut laporan Football Trip, pejabat olahraga Pyongyang bahkan kabarnya sudah melakukan diskusi informal dengan Jepang dan Korea Selatan. Tentu bagi Kim Jong-un, ini bisa jadi sebuah kesempatan untuk melakukan manuver geopolitik. Negara-negara teluk yang dikenal dekat dengan Amerika Serikat jelas dianggap musuh politik utama Pyongyang. Maka jika Korea Utara bergabung dengan Uni Asia, langkah itu bisa menjadi simbol politik menjauh dari pengaruh Barat dan bersatu dengan kekuatan Asia Timur yang lebih independen. Adapun dari ASEAN, kemarin sudah dijelaskan kalau Malaysia pun ingin ikut, tapi negara lain tampaknya tidak terlalu serius menanggapi. Alasannya cukup jelas, Sekjen AFC berasal dari Malaysia, dan FVM sedang dilanda skandal naturalisasi pemain yang mencoreng reputasi federasi. Akibatnya Malaysia dianggap belum cukup bersih untuk ikut dalam gerakan baru yang menjunjung transparansi. Di sisi lain, sekarang memang nyaris semua sorotan dunia kini juga tertuju pada AFC yang dinilai emang mempolitisasi sepak bola Asia terutama di round 4 kemarin. Bahkan UEFA diketahui juga ikut mengamati isu ini dengan serius. Yap, UEFA yang secara implisit beserta tokoh-tokoh sepak bola dunia sepakat kalau AFC dan sepak bola Asia akan sulit bersaing bahkan dengan Afrika jika mereka masih gini-gini aja. Karena sejatinya uang nggak menjamin segalanya, karena terbukti selama di Piala Dunia tim-tim dari Asia juga lebih sering jadi tim hore. Hanya Jepang, Korea, dan Australia yang dinilai paling konsisten meskipun ya di level dunia itu juga masih dianggap kurang. Menurut The Guardian, sepak bola Asia sejatinya udah lebih mending ketimbang dulu. Tapi tetap aja masih dirasa jauh tertinggal bahkan dari Afrika. Kemudian Al Jazeera mengatakan kalau sepak bola Asia masih akan terus mengalami fase yang gini-gini aja karena terlalu banyak permainan di dalamnya. Sehingga untuk bersaing dengan Eropa itu masih sangat sulit. Yap, UEFA sendiri menganggap jika AFC masih cenderung menunjukkan bahwa prioritas budaya dan kepentingan politik pribadi, terutama soal kecenderungan menganak-emaskan tim-tim dari Timur Tengah, itulah hal yang kemudian juga jadi salah satu penghambat perkembangan sepak bola Asia. Uli Stielike, mantan pelatih Korea Selatan asal Jerman, menyebut AFC terlalu tertutup dan tidak pernah belajar dari perkembangan di Eropa, yang mana itu semakin memperlebar kesenjangan kualitas. Intinya, sepak bola Asia
Meskipun memiliki popularitas besar dan potensi ekonomi yang signifikan, namun masih sering dianggap tertinggal dibandingkan dengan Eropa dan bahkan Afrika dalam hal kualitas kompetisi dan prestasi internasional. Atas dasar itulah, banyak jokes-jokes liar yang mengatakan, UEFA ini emang nyebelin, tapi AFC itu lebih beracun daripada FIFA. Ya, UEFA sendiri memang diketahui juga masih terlibat perang dingin sama FIFA. Contoh nyata terjadi pada Kongres FIFA bulan Mei lalu di Paraguay, di mana ada 8 perwakilan UEFA melakukan walkout setelah Gianni Infantino terlambat selama 3 jam karena urusan politik di Timur Tengah. Nah, atas kejadian itu, UEFA makin muak dan meminta FIFA lebih komit kalau kepentingan sepak bola seharusnya ditempatkan di atas segala hal lainnya, apalagi yaitu tadi, politik pribadi. Infantino sempat meminta maaf dan menjelaskan bahwa ia harus berada di Qatar dan Arab Saudi untuk diskusi penting terkait Piala Dunia 2026 dan 2034. Meskipun demikian, permintaan maaf tersebut tidak mampu meredakan kecaman dari perwakilan Eropa yang merasa diabaikan. Alhasil, di gelaran Piala Dunia antar klub kemarin, Presiden UEFA, Alexander Ceferin, sama sekali nggak datang, bahkan untuk sekedar nengok dikit pun nggak sudi. Dari sini paham kan kalian arah masalahnya kenapa? Yap, AFC beserta aliansi tim tengnya. Itulah kenapa ketika wacana Uni Asia ini muncul, maka UEFA kemungkinan mendukung karena biar gimana pun, sepak bola sekarang beneran udah banyak tersusupi oleh fulus-fulus minyak dari Sultan Timur Tengah. Lebih lanjut, terkait UEFA urusannya ya tadi, di mana Gianni Infantino beserta beberapa pejabat tinggi lainnya di FIFA diketahui cukup terbuka untuk melakukan studi kelayakan jika Jepang mengajukan proposal resmi Uni Asia. Sehingga inilah momen ketika AFC benar-benar merasa dihianati. Jelas AFC merasa marah, tapi FIFA juga memikirkan untung ruginya, kan gitu. Yap, terlepas dari apapun, munculnya Uni Asia sebagai sebuah konfederasi tandingan dari AFC sekarang mulai benar-benar dibisikkan. Didesain lebih adil, lebih transparan, dan lebih kompetitif. Ya setidaknya, itu narasi resmi yang dijual ke publik. Tapi faktanya, siapa yang memahami dinamika kekuasaan pasti tahu, sekuat apapun idealisme, uang tetap berbicara paling lantang. Dari situ, bayangan nepotisme, korupsi, dan politik internal samar-samar akan terlihat di balik layar. Siapa penghancur uang, siapa pengucur uang paling banyak, boleh jadi dia yang akan menguasai konfederasi. Seperti AFC yang tergadai oleh Qatar dan Arab Saudi. Akan tetapi di luar itu, bagi tim-tim dari Asia Timur dan Tenggara, ide ini memang terdengar seperti pembebasan. Beneran loh, gak ada lagi penerbangan belasan jam ke Timur Tengah. Gak ada lagi jadwal yang melumpuhkan tubuh dan mental. Namun, di balik kemudahan itu tersimpan satu pertanyaan besar. Apakah Jepang sebagai pelopor benar-benar mampu mewujudkan ide ini? Ingat, gak mudah loh membentuk konfederasi baru. Prosesnya rumit, karena mereka mesti mundur terlebih dahulu dari AFC. Dan mereka wajib memenuhi syarat-syarat tertentu apabila ingin keluar dari AFC, termaksud wajib membayar sejumlah uang. Karena semisal keluar dari AFC, ya mereka juga tidak akan mendapatkan akses ke kompetisi yang digelar oleh AFC, termaksud Liga Champions Asia. Dan yang paling menyesalkan, ini akan berpengaruh pada keanggotaan mereka di FIFA. Terus yang akan mendapatkan risiko tersebut bukan cuma Jepang, tapi juga negara yang diajak Jepang membentuk konfederasi baru.